Mundurnya pejabat dari kursinya setelah menganggap gagal menjalankan tugas mendapat apresiasi dari warga. Kita dengarkan bagaimana pendapat warga tentang hal ini. Menurut saya sih kan namanya kerja di manapun itu pemerintahan atau enggak kan yang dituntutkan kan memang profesionalisme gitu ya. Kalau memang kita merasa tidak perform ya sebaiknya kita mungkin nggak langsung mundur tapi at least mengasih tahu atasan bahwa misalkan wah saya nggak perform nih, apa ya ada yang perlu dievaluasi nggak gitu, saya bisa diperbaiki diri nggak. Mungkin lebih ke refleksi diri sendiri dulu gitu, ngelihat saya bisa memperbaiki diri saya sendiri nggak gitu. Kalau enggak ya mundur, ya gimana harus kasih orang yang kita merasa bahwa orang lain itu bisa lebih pantas menggantikan posisi saya gitu ya. Profesionalisme lah yang dituntut di sini gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya jadi pejabat itu saya pasti mundur, dan bahkan kalau di luar negeri mereka nggak cuma mundur, ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya gitu. Tapi kalau mau mundur pun jangan langsung mundur, karena memang ada beberapa pejabat yang melakukan kesalahan langsung mundur, tapi mereka nggak berusaha memperbaiki dulu atau merefleksikan apa penyebab itu hal itu terjadi gitu. Jadi orang lain nggak mengulangi kesalahan lainnya lagi gitu. Menurut aku bagus. Ya, dia artinya masih mau diminta jika dikasih kesempatan ya dia akan memperbaiki gitu. Jika sudah dikasih kesempatan ternyata masih nggak bagus, kinerjanya masih dianggap gagal, ya bolehlah ambil keputusan untuk di-cut gitu. Ya, jadi intinya nobody perfect lah, semua orang pasti tidak ada yang sempurna. Jika ada kesempatan dari atasannya untuk memperbaiki, kenapa tidak dikasih kesempatan gitu untuk merubah. Nah, dengan contohnya dua bapak-bapak itu yang mengundurkan diri, ini menjadi tolak ukur pimpinan-pimpinan yang sekarang ini. Dan saya yakin ke depan pemuda-pemuda Indonesia mempunyai kesadaran sama seperti apa yang dicontohkan oleh Pak Joko ini. Bagus ya, itu membuktikan bahwa menurut saya sih dia bisa dibilang gentle gitu. Dia tuh tahu apa yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan tupoksinya, tapi tidak berhasil. Jadi saat ini menurut saya programnya Pak Jokowi mengenai revolusi mental itu sudah merupakan salah satu keberhasilan. Jadi tidak seperti yang sudah-sudah, sebenarnya dia salah, tapi ya kadang malah masa bodoh mempersalahkan yang inilah itu gitu, seperti itu. Menurut saya itu bagus sekali. Jika kemacetan itu terjadi dan dia harus mengundurkan diri, mungkin agak sedikit ekstrim kali ya. Mungkin ya lebih baik sih kalau saya sebagai dia lebih baik mencari solusi yang lebih baik untuk ke depannya gitu. Ya bisa saja dia mengundurkan diri tidak hanya masalah kemacetan, mungkin bisa aja masalah lainnya yang publik tidak mengetahui. Menurut saya seperti itu. Pak Arwani, publik pun mengapresiasi, bahkan menghubungkannya dengan revolusi mental yang sudah mulai berhasil. Bagaimana pendapat Anda? Saya tidak menolak ya pendapat bahwa ada perkembangan itu ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa disimpulkan sudah ada ya, bahwa revolusi mental, gagasan-gagasan itu sudah betul-betul berhasil, itu belum lah ya. Terlalu jauh. Terlalu ekstrim juga kalau saya katakan gitu. Tetapi bahwa ini kan baru 1-2 orang ya. Saya mengapresiasi, ini luar biasa memang. Jadi semoga bahwa ini benar-benar murni ya. Pak Dirjen Pajak juga itu luar biasa, bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi pegangan ya, bahwa jabatan itu memang bukan segala-galanya. Ini memberikan peringatan ya, termasuk kepada kami semua, teman-teman semua lah gitu. Ada yang harus dievaluasi. Sebelum dievaluasi oleh orang, kita evaluasi sendiri kan gitu. Ini luar biasa pelajaran yang bisa kita petik seperti itu. Kita ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, apakah ini artinya pesan yang ingin disampaikan oleh Dirjen Hubdar dan juga Dirjen Pajak ini sampai ke masyarakat? Saya kira sampai. Tadi masyarakat mengapresiasi dan berharap ya, ke depan itu. Tadi ada yang berharap, saya senang dia bilang mudah-mudahan ini langkah awal bagi kita untuk melakukan revolusi mentalitas terhadap bangsa ini. Artinya apa? Kita masuk kepada sebuah budaya baru. Situ poin saya tadi mengatakan bahwa budaya maju itu guild culture-nya itu, budaya rasa bersalah itu
jauh lebih tinggi daripada budaya rasa malu. Levelnya kan lebih tinggi kan ya. Tapi itu pun juga cukup bagus. Kita dulu budaya tidak malunya malah yang besar. Ini kan harus betul-betul, kalau hari ini ada 1, 2, 3 orang dan akan banyak lagi yang memberikan contoh, ini pembelajaran baik buat publik. Dan ini layak dijadikan budaya baru. Udah budaya baru misalnya. Intinya apa? Intinya kan bertanggung jawab tadi. Ya, bahwa orang merasa tidak bisa memenuhi akuntabilitas publiknya, ya, karena itu adalah sekecil apapun itu ada tanggung jawab jabatan dia, dan dia sebelumnya menyatakan dia bersalah kan. Saya bersalah, dia bilang. Sebagai ungkapan rasa bersalah saya mundur. Ya. Sebenarnya tadi ada masyarakat yang mengatakan sebenarnya kalau dia merasa bersalah saja kita udah bisa terima kok. Setelah itu dia berusaha memperbaiki, begitu kan ya. Nah harus mundur, makanya kata tadi ekstrim. Tapi kalaupun itu mundur, itu kan pilihan nurani dia. Dia merasa mungkin ada orang yang lebih tepat dan saya serahkan lagi amanat ini, dan itu sebuah bentuk tanggung jawab. Jadi revolusi mental yang mulai Pak Jokowi itu kan berbasis 3 nilai-nilai besar itu. Ya pertama, 1 integritas. Integritas itu mencakup kejujuran, tanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, karakter yang bagus, bermoral gitu, beretika, itu cerminan dari perilaku integritas itu. Kedua, diserukan juga oleh revolusi mental untuk memperkuat etos kerja supaya kita mengejar ketertinggalan. Dan ketiga, etos gotong royong, kan itu nilai yang harus menjadi pijakan kita untuk memperbaiki bangsa ini. Dan Ibu tadi mengatakan, saya gembira, mungkin ini sudah mulai cikal bakal akan ada revolusi mental, kita dukung gitu ya, dan kita budayakan ini ya. Jadi bentuk mentalitas yang bagus itu mulai dari yang kecil-kecil. Kita juga bisa menyumbang untuk ketertiban bangsa ini, tertib lalu lintas, tertib antri, tertib buang sampah gitu. Itu, ya. Kerja tepat waktu gitu, disiplin. Nah, itu juga pejabat nanti akan juga terinspirasi kan. Pejabat juga mulai disiplin, etos kerjanya bagus, kalau tidak mampu lebih baik dia mundur, dia serahkan kepada orang yang lebih mampu. Nah, kita berbicara masalah penilaian nih Pak Hamdi dan Pak Arwani. Penilaian ini kan tidak hanya datang dari dalam diri sendiri, tapi juga tentu saja dari orang lain, dari pihak lain. Kalau misalnya pejabat ini kan mungkin dari atasannya. Tapi bagaimana penilaian terhadap katakanlah pejabat negara, penyelenggara negara hingga saat ini? Ya, masing-masing punya tolak ukur ya, standar penilaian. Seperti kalau di pemerintahan mungkin ada dulu UKP 4 ya, sekarang mungkin di Kementerian PAN dan RB. Di lembaga-lembaga yang lain seperti katakanlah di DPR ya, DPR masing-masing fraksi juga punya penilaian gitu oleh partai politiknya masing-masing ya. Nah, saya katakan memang kalau bicara soal budaya mundur ini akan menjadi satu peringatan, sindiran ya terhadap teman-teman ya, kita semua lah ya, termasuk juga teman-teman yang ada di level kementerian, termasuk pimpinan dari Pak Jokowi itu sendiri, termasuk di DPR juga, termasuk kami yang ada di DPR gitu ya. Saya kira selama ini yang kalau bicara soal budaya mundur itu karena soal kasus hukum, kasus moral ya, karena desakan publik gitu ya. Kalau soal merasa salah tidak bisa mengerjakan tugas, itu hal yang sangat baru. Misalnya nih ya, DPR belum bisa merealisasikan target legislasi misalnya, lalu mundur. Ya kalau mundur semuanya malah nggak bisa jalan nanti DPR-nya. Kalau dikatakan salah semua ya. Jadi memang harus kita pilah-pilah lah ya. Kita jadikan lecutan. Kalau soal nggak bisa merealisasikan target, saya kira bukan hanya DPR dong ya, pajak. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah hanya Dirjen? Kan yang punya program-program pemerintahan siapa? Apakah harus mundur kan? Bisa stuck juga kan pemerintahan ini kalau bicara soal harus mundur seperti itu. Tapi ini setidaknya menjadi cambuk tadi, peringatan bahwa tidak semua orang ketika sudah menjabat itu merasa dia pasti bisa gitu loh. Ini yang jadi cadaran. Misalnya saya sudah jadi anggota DPR, dipilih rakyat dengan cara apapun misalnya, berarti saya sudah harus pasti bisa. Nggak boleh dikatakan nggak bisa. Termasuk juga pejabat yang lain di pemerintahan gitu. Kalau Pak Hamdi sendiri bagaimana melihat selama ini penilaian terhadap para penyelenggara kenegaraan? Iya, sebenarnya publik bisa merasakan ya.
dulu ya, contoh nggak, misalnya PT KAI itu, saya pelanggan PT KAI, komunitas tahu kan ada perbaikan yang kelihatan nyata begitu ya. Tapi ada bidang-bidang pekerjaan pejabat publik yang memang tidak langsung kelihatan oleh publik. Nah di situ pentingnya bahwa misalnya presiden punya instrumen untuk mengukur itu secara objektif. Dulu kan ada UKP 4. Saya kira sekarang ada mungkin di kantor staf kepresidenan itu, semacam itu. Saya yakin ada itu. Dan presiden punya pegangan yang objektif tentang capaian setiap pejabat publik, semua kementerian, semua lembaga-lembaga, atau boleh juga ya lembaga-lembaga pengkajian seperti di UI itu kita punya lembaga penyelidikan ekonomi dan kemasyarakatan, macam-macam lembaga yang melakukan penilaian terhadap kinerja-kinerja kementerian, ya, lembaga-lembaga negara dengan tolok ukur yang objektif, ilmiah, tidak berpihak, dan itu mungkin disampaikan ke presiden, bahkan boleh juga disampaikan ke ini publik. Menarik nih, Pak Hamdi. Artinya, disampaikan ke publik. Publik juga bisa punya hak untuk menilai, dan mendesak pejabat penyelenggara kenegaraan yang dianggap mengatakan, tidak kapabel. lah, bukankah pejabat publik itu harus akuntabel, ya, harus bertanggung jawab kepada publik yang menggaji dia lewat pajak. Kita tahan dulu diskusinya. Saya begitu. harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan tentang hak publik ini. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah di Prime Time Talk.